Putri yang dengan penampilannya yang baru juga lebih ramai dari biasanya karena di sini juga sudah hadir ini teman-teman mahasiswa dari STT Malang ya. STT kan, bukan STTS ya. Kalau STT kan sekolah tinggi teknik, kalau STTS tuh sekolah tinggi sekali. Ini dari Malang, Malang tuh kota kelahiran saya loh. Makanya tanya bawa apa ke sini, nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan doang. Tapi saya mau tanya dulu sama tamu-tamu saya ini ya. Kan tadi ada 3 berita terpanas. Kalian tahu nggak tuh artis-artis yang diomongin tadi? Angel Peters tahu nggak? Tahu nggak? Tahu ya, tahu nggak ini? Tahu, bener ya. Yang kedua tadi ada siapa sih? Lupa. Oh, Sandi Sandoro. Ada itu tahu ya. Coba kalian bisa nggak bedain Sandi Sandoro sama itu Narji? Oh gitu beda ya. Oke. Terus yang ketiga tadi ada siapa? Oh, Sinta Bahir. Tahu nggak Sinta Bahir? Nggak tahu katanya nggak tahu. Nggak tahu, tapi yang ngomong nggak tahu penonton alay bohong. Oke, nah ini Sinta Bahir udah hadir tiba-tiba dengan berita dia sudah hamil 5 bulan. Kalau Terry Putri kamu nggak lagi hamil 5 bulan kan? Amin, kalau suatu saat dikasih hamil mah alhamdulillah. Aku pengen banget ya kamu ya. Punya suami dulu kali ya. Oh iya bener lah. Iya. Nanti jadinya kayak gitu, jadi kemana-mana beritanya. Jadi sesuai jalur aja lah, sesuai proses. Jadi rencananya nih berhijab dulu, terus dapat suami, terus hamil. Kalau seandainya dapat suami itu bonus, tapi bukan tujuan. Oh bukan itu tujuan. Bukan tujuan dari berhijab. Aku pikir kamu lagi dekat sama laki-laki yang gimana gitu. Ustaz, iya. Enggak ada hubungannya sama perjodohan, sama suasana kehidupan, atau suasana hati apa segala macam, enggak. Itu benar-benar karena lillahi ta'ala. Sebuah proses panjang. Nah, sebelum kita ngobrol mengenai apa sih hidayah apa yang didapatkan oleh Terry Putri sehingga memutuskan untuk berhijab dan apa saja yang sudah dipikirkan matang-matang mengenai pekerjaan, pacar dan lain sebagainya. Kita mau cerita dulu nih sama Terry Putri. Waktu kemarin tuh mantan pacar kamu nikah, iya kan? Mantan pacar kamu nikah kan aku datang. Pacarnya juga, bagaimana sih kok aku bang? Kok kamu nggak datang sih, katanya mau datang sama pacarnya? Kan aku dari kemarin udah bilang, pada saat di sini juga kan aku bilang waktu itu pas aku sama Kalina ya di sini. Emang saat itu aku nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti nggak ngucapin selamat. Tapi karena sebenarnya kan kalau kita datang ke suatu acara pernikahan kan karena untuk doa, untuk ngucapin selamat, kan itu bisa di mana karena aja. rumahnya kan cuma pelemparan batu ya. Jadi datang sendiri. Ngesot nyampe. Kamu lempar batu sana selamat ya gitu. Enggak. Lagi pula, maksud aku juga aku nggak mengganggu hikmat dan acaranya sendiri kan biar mereka aja. Nanti kalau aku datang banyak pertanyaan yang aneh. Jadi beritanya kemana-mana. Kamu datang juga aku akan tanya yang aneh-aneh ini sekarang. Nih, sebelum kita tanya hal yang serius kepada Terry Putri. Kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama Hengki Kurniawan di mobilnya itu kan kita menunjukkan foto-foto mantan-mantannya Hengki ya kan? Oke. Oh, fitinya dia dulu. Oh ya lupa sampai. Katanya yang lalu biarlah berlalu gitu. Kita lihat dulu fitinya Terry Putri berikutnya. Terry Putri muncul dengan kejutan. Presenter olahraga yang kerap tampil seksi ini kini telah berhijab. Wanita 35 tahun telah mengkonfirmasi pertanggal 20 Mei 2015 ia telah resmi mengenakan hijab. Ia mengaku alasannya berhijab bukanlah karena pengalaman-pengalaman gaib, melainkan proses tafakur dengan pemikiran yang panjang. Terry sadar betul dengan keputusan yang ia ambil akan membawa dampak besar terutama dalam karir. Karenanya, Terry sudah memutuskan kontrak dengan sejumlah program yang tidak bisa sejalan dengan syariat Islam. Meski demikian, janda Ruli Johan ini tidak akan meninggalkan begitu saja dunia yang telah membesarkan namanya. Terry akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan sesuai dengan aturan yang ia pegang. Apakah hijab ini adalah bentuk penghapusan image sebagai artis seksi karena Terry pernah ditawari pejabat senilai 50 juta rupiah? Atau apakah perubahan Terry ini merupakan sebuah bukti bahwa ia telah move on dari Hengki Kurniawan? Bagaimana pula dengan jodoh Terry Putri? Apakah dengan berhijab Terry akan berharap ada pria yang mengajaknya bertaruh? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Berhijab itu untuk menarik cowok-cowok baik-baik ya? Kalau itu efek mungkin efek ya. Karena otomatis kalau aku berpenampilan seperti ini kan terseleksi dengan sendirinya. Kalau mungkin yang dulunya
taunya melihat karena raga, karena bak luar kan, yang gitu-gitu mudah-mudahan mental ya. Jadi kalau sekarang mudah-mudahan kalau memang ada ngelihatnya memang dari ketatan, dari hati, dari perilaku aja. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa, beneran? Nggak apa-apa. Oh gitu. Ini kemarin ada berita gitu ya kan. Padahal di Rumpi dia ngomong katanya emang nggak mau datang, emang nggak bisa datang gitu. Tapi ada berita katanya Terry Putri akan bawa pacar baru ke resepsi pernikahan. Siapa yang bilang? Ternyata emang gak bisa datang kok, tuh yang nulis berita. Kan waktu itu pas di sini kan, aku cuma jujur sama Rumpi aja. Oh iya, terima kasih. Oh, jadi emang gak bisa datang waktu Emang itu ya? nggak bisa datang. Bukan karena dan gak enak mengganggu kehikmatan kan dia Iya, bilang. nanti jadi beritanya kemana-mana. Biar yang bahagia-bahagia aja, nggak usah dibawa ke masa lalu. Iya, oke, ini kita ngomong sedikit lah. Ini gak masa lalu amat sih, bulan April kemarin ya. April kan ya. April apa tuh? Kan kita tanya ke Hengki. Nih foto mantan pacar yang ini. Apa kelebihan Sonya dengan yang ini? Astaga. Dengan yang ini. Lalu ketika muncul foto Terry Putri, apa yang terjadi? Mari kita lihat yang berikut ini. Dan itu benar. Kalau misalnya Sonya udah Pokoknya beda aja, kalau Terry Putri beda, sulit untuk dibandingkan ya kan. Cuman hal-hal anehnya itu tuh. Tahu nggak? Begitu kamu tunjukin, oke, dengan yang ini, lek, tau nggak? Emang GoPro-nya habis baterainya itu tadi. Makanya gelap itu tadi. Jadi saya terpaksa mengangkat iPhone. Ya begini nih sepanjang jalan. Begitu. Anda perjuangannya luar biasa. Baca ya di rumah ya. Biar masalah nggak usah dibahas gitu. Iya, sudah lah ya. Kan maksud aku memposisikan diri sebagai sama wanita kan ke Sonya ya. Iya. Coba deh kalau cewek-cewek gitu ya menikah terus dibandingin sama mantan pacarnya enak nggak? Enggak ya gitu. Jadi ya kita sesama ini wanita toleransi aja lah. Enak nggak, Neng? Enggak. Anda sih punya masalah itu. Terus Hengki masih di situ rumahnya pada pindah? Sudah ada tulisan rumah dijual gede banget sih, cuman nggak tahu laku apa enggak ya, kan bukan urusan saya. Nah, kalau percintaan kamu dengan Rian itu apa kabar? Rian siapa? Rian Demasif. Oh salah. Bukan ya. Rian Jombang. Serem banget ya. Nih, dijual. Siapa yang mau beli rumahnya Hengki Kurniawan tuh? Anda beli rumahnya Hengki Kurniawan, bonus bertetangga dengan Terry Putri. Punya pacar baru, tapi pacar baru itu berakhir hubungannya karena kamu berhijab, betul kan? Oh enggak. Aku mah terakhir punya pasangan udah lama, udah beberapa bulan yang lalu. Maksudnya dalam artian dikategorikan pacar ya gitu. Tahun kemarin kali. Tahun kemarin si Rian itu. Siapa? Rian siapa? Oh ini. Hah? Sopo? Rian personil dua arka. Oh. Hah? Dua arka. Ma itu teman. Dia 13 tahun lebih muda dari aku. Yang ini bener. Tapi sempat dekat sama Rian. Dekat, baik, gitu baik. Dia ngantri kalau nggak. 13 tahun lebih muda loh, masih berondong. Masih mau ya, gue juga tahu diri kali. Kenapa tahu diri sih? Ya, maksudnya pertemanan dekat aja. Tapi dia naksir kamu. Gak tahu lah, banyak perbedaan, beda umur, beda keyakinan, apa segala macem. Tapi kalau ada yang datang minta bantuan, ya kan pengen jadi host apa segala macem, minta dibantu ya aku bantuin aja. Modus, minta diajarin sama Terry Putri. Nanti namanya Rian. Gitu ya kan. Terus setelah kamu berhijab dia komen apa sih Rian itu? Gak ada, itu udah lama banget, udah dari tahun kemarin kali udah nggak kontek-kontekan lagi, udah lama. Udah bukan lagi, udah nggak ada lagi. Benar nggak sih bahwa Rian terus kemudian juga cowok-cowok lainnya itu adalah bagian dari hal-hal yang menantang niat kamu untuk menjadi taat? Menantang. Oh, maksudnya ujian ketaatan ya. Karena kalau seandainya kita ibadah pengen berhijab kan prosesnya panjang ya. Kalau aku sih mungkin proses dari lahir kali ya, cuman kadarnya
lama-lama tambah besar. Semakin kesininya sekitar kayak 6 bulan yang lalu semakin besar niatannya gitu. Jadi sehari-hari aku udah kerudungan sehari-hari kecuali bekerja. Jadi kalau teman-teman tanya udah kerudungan ya, udah hijab ya. Insya Allah on proses gitu, kecuali bekerja. Tapi dengan berjalannya waktu pada saat itu ada ujiannya, pasti ada kayak ujian tawaran pekerjaan yang tadinya nggak pernah nawarin tiba-tiba nawarin. Apa contohnya misalnya pekerjaan apa? Adalah pokoknya mungkin yang penampilannya tidak sesuai dengan penampilan dalam hijab dan ketaatan. Jadi gitu. kamu suruh tampil seksi gitu, foto majalah itu, majalah cowok dewasa. Adalah bawain acara gitu-gitu ya. Acara malam. Seksi lah, ada gayanya gitu cuma gitu ya. Kemudian juga didekati dengan laki-laki mungkin yang tidak sesuai dengan ketaatan, ada itu ujian-ujian itu ada. Oh, laki-laki yang tidak sesuai dengan ketaatan. Maksudnya apa? Beda keyakinan atau? Ya mungkin kalau kayak maksudnya dari awal dia udah bilang aku suka kamu karena kamu seksi deh gitu loh. Jadi maksudnya udah itu cowok jujur banget ya. Oke. Ya maksudnya berarti emang niatnya dari awal fisik. Bukan cari istri. Hanya kacamata raga gitu ya nggak sih? Oke. Kalau Hengki gitu nggak sih orangnya? Nggak tahu. Oke, kita masih akan bahas lagi mengenai Terry Putri. Apa sih sebetulnya tadi dibilang bahwa ketaatannya atau niatnya untuk berhijab itu semakin tebal di sejak 6 bulan sampai ke sini. Tetapi detik apa yang membuat dia kemudian memutuskan ya inilah saatnya saya berhijab, bukan saja di rumah tetapi keseharian, dan apa saja resiko-resiko yang kemudian sudah siap dia tanggung, termasuk benarkah salah satunya Terry melepas 4 kontrak kerjanya karena tidak bisa sejalan dengan niatnya untuk berhijab saat ini. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ini adalah hari kelima Terry Putri berhijab itu secara full gitu ya. Kalau dia biasanya udah latihan, jadi kecuali kerja aja dia nggak pakai berhijab, tapi di rumah pergi-pergi sama teman-teman itu udah mengenakan hijab. Betul nggak sih Terry bahwa salah satu hal yang membuat kamu mulai semakin tebal berpikir ada sesuatu yang perlu kamu lakukan adalah karena kamu merasa diri kamu ada yang hilang, ada yang kosong gitu dalam kehidupanmu? Sebenarnya kan ini bentuk satu proses. Kalau orang kan macam-macam ya prosesnya. Kalau aku nih arahnya ke aku ya. Kalau aku pribadi prosesnya adalah sebelum aku full hijab, yang aku benahi perilakuku dulu. Jadi aku benahi cara berpikirku, terus hati aku, bagaimana berinteraksi dengan orang sekitar. Makanya aku benahi dulu lah semuanya. Jadi habis itu setelah itu baru aku memutuskan untuk full hijab. Tapi menurut aku sih, kalau buat aku hijab ini adalah salah satu, hanya salah satu sih, salah satu bentuk taat aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah kemudian? satu bentuk rasa syukur. Jadi sebenarnya kan taat banyak. Yang kebetulan yang kasat mata adalah penampilan. Tapi sebenarnya cuma salah satu dari bentuk taat dan syukur aku aja. Kamu merasa ada yang berubah dalam kehidupan kamu ketika kamu belajar untuk memulai menata diri menjadi lebih taat? Pada saat proses ya, jadi sebenarnya semua ini karena proses berpikir. Proses berpikir atau mikir yang ada Al-Quran, yang ada Allahnya, atau orang biasa sebut dengan tafakur. Jadi yang bukan karena orang lain, bukan karena sebab pengalaman hidup lain, tapi karena kesadaran hati sendiri. Jadi pada saat bertafakur, aku belajar untuk berpikir pakai hati, pakai kolbu tentang kehidupan di dunia yang sesuai dengan pedoman yaitu Al-Quran. Nah pada saat itu terus aku sadar, oh iya ya, selama ini yang aku cari, yang aku dapatkan dalam kehidupan ini, ya alhamdulillah aku banyak sekali dapat kesenangan. Tapi itu kesenangan, dapat pekerjaan di dunia entertainment, dapat rezeki yang banyak, program-program TV. Tapi kemudian aku sadar, cantik ya kan, seksi, sehat karena Allah. Karena Allah. Ya, itu tapi itu kesenangan. Sementara sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini kan adalah kebahagiaan. Senang sama bahagia beda loh. Bahagia itu dari dalam. Kamu selama itu nggak pernah merasa kebahagiaan? Kalau senang itu di luar kontrol kita.
Emang kita bisa atur nih program akan lama selamanya, kita akan dipakai selamanya, rezeki akan terus tiap hari datang. Itu di luar kontrol kita, itu bisa hilang anytime. Nah, tapi pada saat hilang itu kita punya kekuatan dalam hati nggak untuk terus bahagia. Jadi sebenarnya yang dicari adalah ketenangan pada saat kenyamanan, ketidaknyamanan ada menghampiri kita, tapi kita tetap tenang, tetap bahagia. Jadi tidak tergantung pada apapun, Iya, tidak jadi karena yang aku sebab cari apapun. tuh, yang aku dapetin adalah oh iya ya, sebenarnya kalau kita banyak berpikir sesuai dengan agamaku sendiri, kemudian itu aku dapat banyak ketenangan, menghadapi hidup juga lebih nyaman semuanya. Jadi terasa banget bedanya. Karena pada kamu saat pernah ini. punya pengalaman kesenangan yang tadi tergantung pada sesuatu hal dan kemudian Iya. ketika itu hilang kamu merasa tidak bahagia. Semua orang pasti seperti itu. Ya namanya kehidupan pasti ada kan. Kan sebenarnya kita dihidupkan pasti ada berpasang-pasangan. Susah, senang, pagi, malam, menangis, tertawa, udah itu udah sunatullah lah. paket ya, paket. Udah pakai kita pasti dapat itu semua berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan, laki-laki perempuan gitu. Itu sudah pasti. Tapi mungkin selama ini coba siapa yang nggak protes kalau ketidaknyamanan hadir pada kita, pasti kita protes ya, pasti kita sedih, pasti kita marah gitu. Itu karena apa? Karena mungkin nggak ada kesadaran dalam hati bahwa semuanya sebenarnya ujian ketaatan gitu. Ini, kamu dengan menggunakan hijab ini kemudian tadi mengatakan bahwa kamu itu semuanya kesenangan. Kalau itu diambil kemudian kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol atau kita merasa tidak suka. Tapi ketika kamu memutuskan untuk berhijab, ada beberapa kontrak yang kemudian tidak bisa kamu teruskan begitu. Nah, ini apa pertimbangannya? Kamu kan tadi mengatakan bahwa kamu perempuan sendiri, kamu memang harus cari uang sendiri. Iya. Apa pertimbangannya kamu berani melakukan Pasti itu? ya, namanya proses, ada pemikiran gitu, ada kekhawatiran, salah dua lah yang terbesar ya, yang biasanya jadi bahan pertimbangan aku berpikir adalah mungkin pekerjaan, rezeki gitu. Terus yang kedua adalah aku masih belum ada pasangan gitu. Ada tuh teman-teman di luar sana, oh lu nggak kerudungan aja nggak punya pasangan, tuh kalau kerudungan tambah susah loh, yang gitu-gitu loh. Nggak apa-apa, maksudnya itu adalah orang yang perhatian sama aku gitu. Tapi kemudian kita, karena aku sudah banyak bertafakur, jadi setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita di dunia, langsung switch pikirannya. Jadi pikiran sama hati langsung switch. Oh iya, rezeki kan Allah yang atur, semuanya dalam genggaman Allah. Hidup kan Jadi kamu yakin ya? Iya. Yakin? Ada yang contohnya yang kamu lihat yang semakin mempertebal keyakinan kamu? yakin, satu yakin karena pedoman Al-Quran bahwa rezeki mah dijamin sama Allah. Kalau selama kita taat tidak akan ada kekhawatiran dan bersedih hati, itu sudah pasti. Dan aku dapat keyakinan bahwa Allah nggak ikat janji, ya kan, pasti akan menepati janji asalkan kita taat. Itu satu. Terus kalau masalah pasangan ya, maksudnya aku percaya banget, jadinya segala ketetapannya pasti baik lah. Yang Maha Suci tidak mungkin mengeluarkan hal yang buruk. Jadi sekarang tuh bener-bener Pasrahkan. bukan pasrah, lebih ke nyaman banget rasanya, lebih kayak oh iya ya, apapun yang terjadi mas santai aja gitu. Selama masih taat, kita malah harusnya tenang dengan apa yang kita jalani sekarang gitu. Oke. Nah, pada saat ini kan kamu sudah berlatih mengenakan hijab kecuali pada saat bekerja. Nah, detik ketika kamu memutuskan, iya inilah saatnya saya akan memulai full gitu ya. Full hijab. Benarkah itu sebenarnya diawali daripada kamu baru ngeblur rambut? Baru ngeblur rambut tiba-tiba muncul tuh, set, aduh kayaknya ada yang ngerasa aneh dengan diriku. Enggak, jadi mungkin beberapa hari sebelumnya sudah mulai nggak nyaman tuh Fan. Jadi waktu pergi sama teman-teman gitu ya, pergi yuk gitu nongkrong, misalnya kita suka hangout juga, santai aja gitu, tetap aja hangout. Nah ini Iya ini benar. Jadi sebelum pergi udah pasang hair clip, sudah ngeblur rambut, sudah makeup apa segala macam, pas nyetir gitu nggak nyaman gitu, udah nggak enak lagi. Aduh nggak enak nih rasanya. Sampai saya mau berhenti di pasar tendian sana loh, Bo. Ada kan pasar tendian di depan sana ya. Gue mau beli hijab, mau beli kerudung di sini aja deh gitu. Udah deh di jalan tuh udah lepas hair clip, pas segala macam udah ikat, sampai telepon teman aku si Intan Erita, Neng ada kerudung nggak? Bawa kerudung nggak? Bawa. Mulai ya, gue nggak pakai kerudungnya, nggak nyaman lagi. Jadi udah rasanya udah nggak nyaman lagi gitu. Udah. Lalu dari kamu pakai, hati ya. dari situlah kamu kemudian memutuskan bahwa itu saatnya kamu Proses setelah itu aku juga maksudnya sebenarnya ganjelannya hanya kerjaan tadinya. Jadi kan masih ada kontrak, kita juga punya tanggung jawab ya sama corp ini ya gitu. Jadi terus ya aku coba ngomong baik-baik aja, bisa nggak kalau aku mundur di tengah kontrak karena masalah penampilan ketaatan. Tapi aku rasa kalau kita alasannya adalah mengenai ketaatan, pasti dikasih jalan lah sama bapak produsernya. atau hal yang sangat mendukungmu adalah karena juga kamu berteman, Ini punya masih teman-teman yang juga istilahnya
dekat dan memberikan sharing yang positif. Iya, jadi kita memang ada satu majelis namanya Majelis Tafakuran itu, jadi yang ngajarin kita untuk berpikir pakai kolbu, pakai hati gitu, menumbuhkan kesadaran kita mengenai kehidupan di dunia. Mereka nggak pernah tuh, lu harus kerudungan, lu gini-gini, nggak pernah nunjuk, lebih ke kita gitu, kesadaran sendiri yang dibangkitkan gitu. Jadi mereka itu yang kalau pas kerudungan cantik deh, beginilah caranya gitu, apa segala macam. Tidak pernah nunjuk, kamu kok begitu sih, bagusnya Enggak ada. Kayak gitu. Jadi kita 3M, tidak menggurui, tidak memaksa. M satu lagi ntar ya gue. Oh, coba kita tanya, M satu lagi apa? Tidak menghakimi. Oh my God, kita baru barengan tadi. Tidak menghakimi, tidak menggurui, tidak Menghujat, menghujat, tidak menghakimi. Ini bajunya sama dari Yulia Rahman. Ini Terry Putri, ini Mary Putri. Aku sahabat jiwa. Sahabat jiwa. Jadi kita melewati hal sama dari zaman dulu, zaman keriaan bersama ya, segala macam bentuk air mata dan tertawa sama-sama. Pokoknya dia tahu semua rahasia aku, sampai akhirnya kita di waktu yang bersamaan juga kita bertafakur sama-sama. Dia lebih duluan, dia lebih hebat. Di mata Allah ya, di mata Allah, billahi ta'ala. Terus aku juga banyak melihat dia juga. Oh my God. Ya bilang lagi kita bisa acara bareng tadi. Tadi foto bareng buat ini. Iya tuh, ini ternyata barengan sekarang. Nah, saya heran sama Terry Putri ya, temannya kenapa tinggi-tinggi sih dia? Iya. Jangan salah. Ina tinggi, ini tinggi. Mary ini kan Mary, Terry, Putri, Putrian, dan kita tanggal lahirnya sama persis. Oh, oke. Tapi tinggi badan beda. Gisinya beda kali Bu ya. Tanya sama Mary, kamu bisa cerita perjalanan dia sampai akhirnya dia yakin gitu? Kayak apa sih, sempat gak sih dia ngerasa apa ya, galau atau ada pertimbangan? Pasti, tapi saya sih harus bilang dari hati saya paling dalam, saya salut sama Terry gitu, karena dia bukan orang yang terburu-buru gitu ya untuk langsung aja pakai hijab, enggak, tapi dia benar-benar untuk memperbaiki bagian dalamnya dulu. Apa yang berubah dari dia yang kamu lihat banget ketika dia memperbaiki dari dalam? Pastinya adalah yang lebih tenang. Lebih tenang. Iya, gitu. Dia kan walaupun orangnya kelihatannya kalem, tapi kalau saat galau tuh sebenarnya kelihatan gitu. Saat dia lagi bersedih sebenarnya kelihatan, walaupun dia bisa senyum di depan orang gitu ya. Kalau dia lagi ada sedih sebenarnya kelihatan, tapi sekarang dia tuh jauh pada saat proses itu jauh lebih tenang, lebih untuk bisa, oh ya ini memang yang sudah Tuhan berikan buat saya. Biasanya banyak resah kalau ada sesuatu yang tidak biasanya banyak resah, biasanya banyak, ya wajar kan, semua orang pasti gitu kalau lagi galau, apalagi perempuan kan, kalau lagi galau kan maunya curhat sana sini gitu. Tapi semenjak dia untuk berproses gitu, untuk benar-benar mendekatkan diri sama Allah gitu, bahwa memang ketetapan Allah adalah baik gitu. Dia meyakini itu sekali sehingga dia jauh lebih tenang, lebih percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya dia ini memang atas izin Allah untuk dia menjadi manusia yang jadi lebih tidak baik lagi. Dilawan sehingga membuatnya menjadi tidak stres. Dilawan. Kalau dulu kan kayaknya maunya semua dilawan, Ego. tidak benar, apa tidak benar, maunya tuh tunjukin bahwa saya tuh seperti ini gitu. Tapi sekarang dia, oh ya udah EGP deh, terserah orang mau ngomong apa. Yang penting saya memperbaiki diri. Pantesan dia berani banget di acara Rumpi ini berkali-kali ya, padahal sudah tahu dia selalu akan didudukan di kursi fitnah atau fakta. Kan ya, aku rasa ini termasuk bagian dari acara menguji ketaatannya dia. Saya mentalnya udah gitu nggak sih? Gitu nggak Bu? Iya bisa jadi, karena aku sayang kamu. Oh terima kasih. Oke baiklah, kita dudukin Terry di kursi ini. Ini masih berlaku juga untuk aku. Dia bertanya, emang kursi ini masih berlaku untuk aku katanya? Masih berlaku masih juga Bu. nih, Panas. Ini justru kita akan menguji bahwa benar nggak kamu masih suka resah atau udah santai EGP ya kan? Kirain nggak berlaku lagi. Masih pertanyaannya tadi? Nggak ada. Salah ini kenapa pertanyaan masih Vicky Prasetyo ya? Udah tahu kan ya? Di kursi ini kamu bukan. Di kursi ini kamu Terry Putri. Saya akan bertanya dan kamu jawablah dengan fitnah atau setiap jawaban akan kita konfirmasi kepada Mary Putri ya. Fitnah atau fakta Terry? Bahwa dulu kamu pernah ditawar 50 juta rupiah untuk menemani seorang pejabat. Fitnah atau fakta? Kalau orang yang bekerja di dunia entertainment sudah terbiasa untuk mendapatkan tawaran seperti itu. Udah pernah. Oh, aku nggak pernah Tapi ada yang nawarin sih. jawabannya adalah
Kita mau atau enggak? Ya. Kamu jawabannya apa waktu itu? Enggak. Kalau enggak saya udah kaya sekarang. Tapi hal itu membuat kamu resah juga nggak sih? Enggak tuh. Enggak ya, biasa aja ya. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta dari Putri? Bahwa setelah berhijab, kriteria peridaman kamu berubah. Oleh karena itu, kamu mengakhiri hubungannya dengan Rian. Ya Allah, itu Fitnah udah atau lama fakta? banget, Mary, please, deh. Kan dia bilang 6 bulan dia mulai menata diri. Dia bilang itu udah tahun lalu. Setelah Gimana? itu udah ada lagi yang lain, saya Mary deh. Setelah itu udah ada yang lain lagi ya, kalau itu udah lama banget. Setelah Rian ada lagi? Banyak. Banyak juga sih maksudnya. Ada lah kalau itu, wah udah itu jangan Bukan disebut Rian. lagi Jadi dong. siapa cowoknya sesudah Rian namanya? Udah ada lah, siapa? Adalah pokoknya ujian ketaatan gue. Oh, Kan ada. waktu itu pas di sini kan aku pernah bilang kelemahan aku itu adalah biasanya kalau nggak anak band atlet ya kan. Nah itu juga ujian ketaatan. Jadi pada saat yang minta taat yang datang yang deketin tuh biasanya orang-orang seperti itu yang berhubungan sama dunia-dunia itu. Iya selalu gini, kamu seksi banget sih, aku Iya. suka itu ya, itu ya. Kalau sekarang kamu pengennya kalau ada cowok tuh datang komentar apa ke kamu? Nggak minta apa-apa sih. Nggak minta apa-apa. Kalau ada yang cowok datang gini, aku mencari istri, tidak mencari pacar. Besok yuk kita nikah, gitu gimana? Ya tetap lihat. Tetap lihat-lihat dulu. Bu gimana ini bu? Ya maksudnya lihatlah dia punya istri apa enggak. Oh iya. Ya nggak sih? Iya. Yang pasti taat apa enggak. Bisa jadi mitra ibadah atau enggak. Kalau dia taat, bisa beribadah, tapi kamu istri kedua? Enggak. Tuh dia taat itu namanya. Dia nggak taat. Itu nggak taat. Boleh katanya berpoligami. Boleh menurut manusia yang punya ego biasanya. Oke, baiklah. Minta atau fakta dari Putri? Bahwa kamu putus sama Hengki Kurniawan itu karena kamu gak enak sama Kristi Juso, karena dia juga teman kamu. Itu teman kita bertiga. Teman kita bertiga. Enggak, mau sama Sisi ngobrol malah. Apapun yang Tapi terus kamu gak enak ketika ditanya, kamu pacaran sama mantan aku? Malah aku bilang sama Kristi waktu itu sama Sisi, minta izin sama dia. Oh, apa kata Sisi ketika dia minta izin? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Nah, ini dari Putri tadi selalu mengatakan bahwa ada ketika dia memutuskan ada banyak ujian ketaatan, begitu ya. Salah satunya adalah ketika datang seorang laki-laki yang biasanya itu dia suka banget gitu ya. Apa tuh? Atlet. Atlet. Kelemahan aku bilang. Atlet. Tadinya kelemahan aku itu. Gak bisa menolak. Jadi kamu sempat didekatin cowok itu terus apa? Rayuannya manis. Kan Iya, anak band pintar bikin stalker, lagu gitu. kan. Bikin Bikin lagu. lagu Oh, kamu bikin lagu juga. Udah hampir jatuh tuh ya. Dan kelapak. Terus apa? Kemudian apa pertimbangannya? Mengapa kamu menyebut itu sebagai ujian ketaatan? Ya karena begitu kita berbicara mengenai masalah agama nggak sejalan gitu. Jadi maksudnya ya yang aku cari kan mitra ibadah gitu. Kalau ujungnya bukan malah jadi ibadah tapi malah jadi dosa kan ya nggak sesuai. Malah jadi dosa. Iya, Apa yang dia lakukan? Anak bed. Oh, jadi sebutannya namanya mitra ibadah nih sekarang kalau Kalau pasangan. suami pasangan mitra taat mitra ibadah. Mitra taat ya. Bukan belahan jiwa lagi. Kamu udah siap belum sih kalau misalnya ya itu kalau ada yang ngajak, yuk nikah, kita nggak pakai pacaran, ta'arufan aja. Ya itulah waktunya kita kenal satu sama lain kan. Gitu terus langsung cus menikah. Iya. Siap seperti itu. Siap. Tanpa ada Tapi proses kan kayak maksudnya- zaman pacaran dulu, aku harus jatuh cinta dulu, aku harus gini dulu gitu-gitu. Ya enggak, maksudnya kalau pacaran kan bentuknya lebih ke fisik ya jadinya ya. Maksud aku yang aku hindari itu dosa fisik itu. Tapi kalau pengenalan kan bisa ngobrol, bisa saling tahu satu sama lain. Ini kan kita cari itu buat teman menemani akhir hidup sampai akhir hidup gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita minta kepada Terry Putri untuk mengutarakan perasaan. Kita akan minta kamu melihat beberapa foto. Serius Gitu, dan ya? ketika kamu melihat foto ini, apa sih perasaan yang muncul dari orang yang kita akan perlihatkan berikut ini? Inilah foto yang pertama. Salah satu bentuk perjalanan hidup aku yang memberikan banyak pelajaran
banyak memori juga, ada yang indah. Ya diambil aja hikmahnya dari pelajaran yang sudah terjadi. Karena aku nggak bisa menghapus memori yang sudah terjadi kan, tapi bisa diambil pelajaran aja dari situ. Kayaknya yang tersisa indah semua kayaknya ya. Harus Ya, indah nggak ada. semua. Next, berikutnya. Ini almarhum papaku, wafatnya tahun 98. Aku masih kecil banget waktu itu. Salah satu yang menjadi sebab aku pengen berhijab adalah aku pengen supaya nanti pada saat papaku ditanya gitu sama Allah, sudahkah menjalankan tugasnya untuk mengarahkan aku anaknya menjadi anak yang solehah. Jadi papa bisa jawab sudah, jadi nggak masuk neraka gitu. Jadi aku salah satu faktor aku pengen supaya tunailah tugas papa di mana di dunia waktu itu untuk menjadikan aku beribadah. Setelah kamu memutuskan, mari kita taat, apa yang kamu rasakan? Nikmat pastinya, karena ya aku juga maksudnya berbicara kan dalam doaku gitu ya. Aku bilang gitu, ini salah satu bentuk tanda sayang, tanda cinta yang selama ini mungkin dulu aku masih kecil, aku nggak bisa banyak memberi gitu, tapi aku pengen sekarang papa lebih tenang di alamnya sekarang, karena tanggung jawabnya insya Allah ya aku jalankan karena supaya pengen papaku masuk surga gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Terry Putri. Oke, saya punya satu tamu lagi. Ini juga seorang wanita cantik dan seksi. Langsung kita panggil, inilah dia. Terima kasih buat kamu ya, Catherine Wilson. Nah, kalau Terry Putri hadir dengan berita dia sudah berhijab, kalau dari Catherine Wilson ada berita apa? Kita lihat yang berikut ini. Catherine Wilson atau yang akrab disapa Keket adalah seorang model yang berita kedekatannya dengan beberapa pria acap kali menjadi bahan incaran media. Keket pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang pengusaha asal Malang yaitu Ahmad Muklas Arafat. Namun sayang belum genap setahun usia pernikahannya, Keket mengaku telah resmi bercerai. Menurut Keket, perceraian itu sendiri terjadi karena tidak adanya kecocokan di antara mereka. Ia menepis kabar jika perceraian itu disebabkan karena pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus korupsi yang menjerat Tubagus Khairy-Wardana alias Wawan, lantaran Keket pernah menerima pemberian mobil dari Wawan. Tidak hanya dengan Wawan, Keket pun pernah digosipkan memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Kelantan, mantan suami Manohara, Tengku Muhammad Fakri. Saat kisruh kasus penyiksaan Manohara, Keket muncul membela Pangeran Kelantan dan menyebut jika seorang Fakri tak mungkin berlaku seperti itu kepada seorang perempuan. Tak hanya Pangeran Kelantan, Keket pun dikabarkan pernah menjalin hubungan spesial dengan salah satu Pangeran Cendana, Tommy Soeharto. Bahkan kedekatan mereka kabarnya pernah menjadi penyebab perseteruan antara Keket dengan Andi Soraya kala itu. Kini Keket yang telah resmi menyandang status janda kabarnya telah memiliki pendamping baru dan siap naik ke pelaminan. Benarkah sosok itu adalah mantan kekasih lama yaitu Mario Lawalata yang pernah menjalin hubungan dengan Keket di tahun 2000? Lalu bagaimana dengan kabar maraknya artis yang tersangkut kasus prostitusi online? Benarkah Keket pernah mendapatkan tawaran-tawaran menarik dari para pengusaha? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Video itu semua cowok-cowok, Keket bilang gini, ih kok yang lama-lama sih, kita nggak tahu yang baru, siapa sih Bu? Yang baru ada tuh lagi ngantri ambil nomor cek gitu. Udah ada belum sih laki-laki yang dekat dengan dirimu saat ini? Bener kamu CLBK sama Mario? Oh enggak, itu sih cerita lama banget, udah tahun berapa itu? Tahun berapa? Udah nggak? Kalau dia naksir lagi kamu nggak mau? Aduh udah enggak lah, udah enggak, cerita ya? lama udah. Kalau sekarang kamu ada apa? Sudah ada yang dekat juga dengan dirimu? Temen sih banyak ya, tapi untuk yang lebih seriusnya lagi belum. Apa sekarang kalau mencari pasangan, kriterianya yang harus ada apa? Yang pasti ada yang pasti tanggung jawab, terus apa ya? Ya inilah ya kalau bisa soulmate ya. Soulmate, penting itu buat kamu soulmate. Penting, jadi penampilan tuh nggak harus nomor satu. Tahunya kalau dia soulmate gimana?
ya makanya harus di jalan bareng dulu. Sekarang belum ada? Belum. Oh, ini katanya. Catherine Wilson ingin pacar mapan tapi tidak harus kaya. Betulkah begitu? Hah? Betulkah begitu? Harus tetap ya, penting loh ya, kaya nggak? Tetap ya. Kayak apa dulu nih? Kayak siapa nih? Kayak siapa? Mapan. Mapan ya. Yang pasti sih, yang pasti kerja. Jadi ada rasa tanggung jawab gitu. Oke. Ini kan kamu sebagai perempuan lajang gitu ya. Ini juga lajang gitu. Lajang tadi kalau gitu sempat perempuan yang sudah menyandang status janda, dua-duanya sama komentar, aduh janda jenis gitu kayak. Kalau ada yang mengganggu gitu kayak. Gendes gitu kan. Merasa ini nggak sih apa itu membuat kalian menjadi lebih rentan terhadap pemberitaan, tudingan-tudingan miring. Apalagi kemarin ada kasus prostitusi online. Ada inisialnya kan, cewek. TP ada nggak TP? Alhamdulillah Nggak ada ya. Apa pendapat kamu bagaimana? Apakah itu membuat semakin berat status itu? Kalau ke saya pribadi sih enggak ya, tapi mungkin ke keluarga besar ya, ke keluarga besar pasti ada, apalagi disangkut pautin cewek tuh aku gitu, kan nggak ada bukti juga. Terus aku udah kalau aku ke keluargaku sendiri udah bilang dan mereka pun tahu kan juga emang nggak ada apa-apa, jadi fine aja. Jadi kalau kamu ini udah sampai tahap cuek banget gitu ya? Ya cuek lah, udah sering kali digosipin ini itu Udah gitu. sering ya? Iya nggak, maksudnya ada aja gitu yang apalah gitu kan. Jadi menghadapi itu kamu cuek, tapi keluarga masih Keluarga besar ya, keluarga besar. Kalau ibu kayak saudara-saudara, sepupu-sepupu gitu, maksudnya pasti ada efeknya lah ya. Betul nggak sih bahwa kamu itu sebagai seorang perempuan aslinya kamu itu kalau kelihatan cuek, kamu lebih suka memendam banyak hal di dalam perasaan kamu, nggak kamu keluarkan gitu. Betul nggak sih? Iya juga sih, karena percuma juga kita keluarin juga kalau apalagi belum tentu orang itu bisa bantu juga kan. Jadi kalau bisa ya paling sharing bagian ininya aja kali ya. Bagian besarnya aja, maksudnya agak perasaan dalamnya enggak. Benar ya, nggak bahwa perlu juga, orang nggak perlu tahu juga kan yang ngerasain, yang ngejalanin dan yang mengatasi masalahnya juga aku juga sendiri. Betul nggak bahwa sebenarnya kamu sering sering kesal, sedih juga bahwa sering ada banyak tudingan-tudingan miring ke kamu. Ya inilah kalau ada berita ini pasti nyangkutnya kamu. Pernah nggak kamu merasa kesel sampai nangis karena kesel banget gitu, nggak selesai sih gitu ya? Kita akan bahas selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya, bener nggak Keket bahwa kamu tuh sebenarnya di dalam hati kesel banget kalau ada apa-apa yang jelek, berita tentang ini, Keket gitu. Ini Catherine Wilson tuh gitu. Ya pastilah, pasti ada rasa kesel, terus rasa kecewa juga, rasa yang kenapa sih harus gue lagi yang kena gitu. Jadi pasti sih kayak gitu sih ada, tapi ya udahlah ya, ngapain diambil pusing, masih banyak urusan yang lain. Oh, kamu udah sampai pada tahap bodo amat gitu ya? Makanya kamu tidak akan mengajukan gugatan hukum apa segala macam? Aduh, capek deh, males deh, enggak ya? Enggak. Okay. Baiklah. Orang tidak melakukan, kenapa mesti ini juga, kenapa mesti takut juga. Okay. Keket, kamu kan sudah pernah duduk di kursi ini ya, jadi kamu sudah tahu ya. Saya akan bertanya dan mohon dijawab dengan fitnah atau Keket yang seorang model dan pragawati jenjang tinggi melambai-lambai. Fitnah atau fakta bahwa kamu kalau tidur suka ngelindur dan pernah menelpon orang saat lagi ngelindur? Bener gak sih? Kok kamu tahu sih? Bener? Bukan nelfon, actually ditelepon. Jadi ditelepon tapi aku ngangkat. Terus dia jawab apa? Ngobrol, katanya udah ngomong gitu, janji. Ngobrol aja. Ngobrol, terus kamu nggak pada kamu ngobrol tuh? Aku nggak gitu. Dijawab tapi? Nggak dijawab. Ih, serem ya, kamu tuh sebenarnya kesurupan. Tapi itu sekali itu aja. Tapi kamu suka ngelindur? Nggak tahu, suka nggak sih ngelindur? Suka ya? Serem ya, ngelindurnya pakai ngomong doang atau bangun, tiba-tiba jalan-jalan? Nggak sampai bangun. Nggak sampai separah itu ya? Ngiler? Ngiler ya, mungkin ya kadang-kadang ya. Ngorok ya. Mungkin kalau lagi capek. Kalau lagi capek. Fitnah atau fakta, Keket, bahwa hingga saat ini masih ada saja pria hidung belang yang mencoba mencari tahu apakah kamu bisa kencan semalam dengan dia. Fitnah atau fakta? Fitnah. Nggak pernah ada.
Oh, yang maksudnya ganggu kamu? Oh, pernah sih, pernah ada. Sampai Tapi sekarang ya, masih ada? Sekarang nggak ada. Itu dulu ya. Oh dulu. Kayak selesai fashion show gitu kan. Ada after ininya kan, after partinya gitu. Itu ada aja gitu yang nanya inilah apalah. Jadi ya kita jawabin aja dengan dengan tegas aja gitu. Oke. Fit atau fakta Keket? Bahwa kamu pernah sakit hati lantaran kamu dikhianati oleh sahabat dekat kamu. Tahu semua loh. Benar nggak? Jadi malu. Pernah ya? Benar. Dikhianati kayak gimana sih? Pacar saya direbut. Oh, pacar kamu direbut. Pacar kamu yang mana? Yang dulu. Mario? Yang dulu. Bukan. Kebetulan. Wawan. Bukan. Kalau itu sih aku jadi korban itu. Oh, kalau Wawan jadi korban, bilangnya ditipu. masih bujangan, ternyata sudah punya istri. Masih bujangan ngasih mobil, tangkap diminta mobil yang repotin ya. Itu kerepotin ya, dan itu tahun berapa tuh? 2007 deh, 2008 ya. Jadi pacar yang mana? Ini rebut sama sahabat kamu. Terus nikah sama sahabatnya? Nikah. Kebetulan akunya lagi modeling di Singapura. Oh, terus mereka terlibat cinta sesaat gitu. Terus Cinta terlarang. masih bersahabat sama teman kamu itu? Enggak sih. Langsung udah nggak putus bersahabat, hubungan. tapi ya ketemu tegur-teguran lah. Tegur-teguran tapi gitu. Sudah ikhlas saya. Oh, really? Cuman hai gitu ya? Enggak. Betul atau fakta Keket? Saat ini banyak Apa tuh? pria yang deketin kamu, lagi antri di depan. Salah satunya adalah pengusaha berstatus duda, fitnah. Benar nggak ya? Pengusaha. Ya nggak apa-apa kan, duda asal bukan suami orang, ya kan? Kaya nggak? Hah? Kaya nggak? Nggak tahu ya, nggak ngecek-ngecek ke situ juga ya. Oh, oke. Kayak apa orangnya? Ganteng nggak? Yang mana nih? Yang mana? Kayak Enggak. kemarin kan suami dari Malang ya kan? Ini anak Malang loh semua ini. Kenapa ya? sama? Iya. Kalau sekarang orang mana? Sekarang orang mana nih? Si orang Jondet. Orang condet kata jomblo. Dari Duren, duda keren. Oh, duda keren. Orang Jakarta. Baiklah. Sekarang kita akan bertanya kepada dua perempuan cantik-cantik yang janda-janda ini. Asik. Belum selesai penderitaanmu, Bu. Nah, berikut kita akan tanya dengan Rumpi Kilat. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.